Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Iskila Arjadi, NIM 2111-3999 dari kelas 21 IFK. Di sini saya akan mempresentasikan tentang evolusi komputer dari generasi pertama hingga sekarang. Komputer generasi pertama. Ya, kita awali dulu apa itu komputer. Komputer ialah program banget yang menjalankan sebuah perintah dari bahasa program. Itu untuk pertama, komputer generasi pertama yaitu dari tahun 1940 hingga 1959. Nah, komputer generasi pertama ini muncul dengan terjadinya Perang Dunia Kedua. Negara-negara yang terlibat dalam perang tersebut berusaha mengembangkan komputer untuk mengeksploitasi potensi strategis yang dimiliki komputer. Misal, komputer yang digunakan saat itu pastinya digunakan untuk berperang. Contoh saja, komputer yang dari Jerman itu apa yang bisa mendesain atau mengontrol peluru kendali. Itu untuk komputer saat perang. Nah, terus untuk kemajuan yang lain, untuk di blok sekutu atau Inggris, ya, komputernya itu digunakan untuk memecah kode rahasia yang digunakan oleh negara saingannya, yaitu Jerman. Dari sinilah komputer itu digunakan untuk hal-hal militer. Pertama kali komputer itu digunakan untuk hal-hal militer. Saat itu juga Perang Dunia Kedua bersamaan dengan penjajahan di Indonesia, makanya itu saat itu juga mulainya komputer generasi pertama. Ciri-cirinya yaitu program dibuat dalam bahasa mesin, terus menggunakan konsep storage program. Kemudian komponen yang digunakan adalah tabung hampa udara. Nah, terus untuk lemahnya ukuran fisiknya besar sehingga membutuhkan daya listrik yang besar. Untuk penyimpanannya menggunakan magnetic tape dan magnetic disk. Ya, masih belum kelihatan teknologi yang tinggi saat perang dunia. Dan komputer generasi kedua, mulai dari tahun 1959 hingga 1965. Pada tahun 1998, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tabung vakum di televisi, radio, dan komputer. Akibatnya, ukuran mesin-mesin elektrik berkurang drastis. Transistor mulai digunakan dalam komputer mulai dari pada tahun 1956. Penemuan lainnya ya pengembangan memori inti magnetik membantu pengembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, dan lebih diandalkan dan lebih hemat energi dibanding komputer generasi pertama yang masih menggunakan tabung hampa udara dan menggunakan daya listrik yang sangat besar. Komputer ini yang dikembangkan oleh Laboratorium Negeri Aceh dapat menangani kemampuan yang sangat dibutuhkan oleh peneliti atom. Ini saat itu digunakan komputer generasi kedua ini digunakan untuk hal-hal kimia dan fisika, untuk ilmu. Dan untuk ciri-cirinya itu komponen yang kapasitas memori utama cukup besar, kemudian komponen yang digunakan adalah transistor yang jauh lebih kecil dibandingkan tabung hampa udara, kemudian menggunakan magnetic tape dan magnetic disk yang berbentuk removable disk. Bisa dicopot
kemudian mempunyai kemampuan proses real time dan time sharing. Kemudian proses operasinya juga lebih cepat. Orientasinya aplikasi pada bisnis dan teknik dan untuk ilmuwan, biasanya untuk ilmuwan, untuk penelitian seperti itu. Untuk komputer generasi kedua. Kita lanjut komputer generasi ketiga, dan mulai dari tahun 1965 hingga 1970. Para ilmuwan kemudian berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen ke dalam satu chip tunggal yang disebut semikonduktor. Kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem operasi operating system yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dengan sebuah program utama yang memonitor dan mengkoordinasi memori komputer. Setelah itu, kemajuan generasi kedua ini penggunaan sistem operasi sistem, dan bisa memonitor, mengkoordinasi semua program yang ada dalam satu komputer. Ini tidak hanya satu program yang dijalankan ketika komputer itu digunakan. Jadi bisa multitasking. Terus untuk ciri-cirinya, proses operasinya jauh lebih cepat dan lebih tepat, kapasitas memorinya juga lebih besar. Kemudian ukuran fisiknya jauh lebih kecil sehingga penggunaan listriknya jadi hemat. Kemudian menggunakan magnetic disk yang sifatnya random access. Bisa melakukan multiprocessing atau multiprogramming. Kemudian alat input-output I/O-nya mengalami pengembangan dengan menggunakan visual display terminal. Ini gambarnya itu jadi lebih baik dan ada input-output mungkin untuk input dari untuk ke komputernya, kemudian output dari komputer seperti itu. Dan kita lanjut komputer generasi keempat mulai dari tahun 1970. Nah, setelah IC, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas menghasilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Large Scale Integration atau LSI dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Contohnya motherboard itu. Ini ketika komputer ini berarti sudah menggunakan dalam satu chip atau digabungkan dalam satu chip. Mengecilkan lagi untuk komponen-komponennya, sirkuitnya, terus transistor yang isinya sebuah komputer itu. Jadi dikecilkan lagi dan lebih modern. Hal tersebut juga meningkatkan daya kerja, efisiensi, dan keterandalan komputer. Chip Intel 4004 yang dibuat pada tahun 1971 membawa kemajuan pada IC dengan meletakkan seluruh komponen dari sebuah komputer, dari CPU, memori, dan kendali input-output dalam sebuah chip yang sangat kecil, yang namanya IC. Ini ya sebuah mikroprosesor dapat diproduksi dan kemudian diprogram untuk memenuhi seluruh kebutuhan yang diinginkan. Tidak lama ya, setiap peranti rumah tangga seperti microwave, oven, televisi, kemudian mobil dengan electronic fuel injection atau FI, full injeksi, dilengkapi dengan mikroprosesor menggunakan sebuah chip atau IC. Perkembangan yang demikian itu membuat orang-orang biasa untuk menggunakan komputer biasa. Jadi tidak hanya untuk kalangan-kalangan atas, tapi juga orang biasa juga bisa menggunakan komputer. Saat itu juga komputer juga tidak didominasi perusahaan-perusahaan besar atau lembaga pemerintahan. Jadi mereka menawarkan komputer ini ke ke orang-orang atau masyarakat yang ada. Ciri-cirinya yaitu komputer generasi keempat ini adalah penggunaan LSI, Large Scale Integration, yang disebut juga dengan bipolar Large Scale Integration. Dan ciri-ciri yang berikutnya menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Kemudian untuk personal komputer atau PC mulai berkembang sejak tahun 1977. Contohnya saat itu komputer Apple II dan komputer desktop oleh Xerox Corporation.
Itu untuk generasi keempat itu mulai berkembang pesat sekali dan banyak digunakan oleh masyarakat saat itu. Jadi tidak hanya digunakan oleh lembaga pemerintah atau perusahaan, sudah mulai dikembangkan dengan alat-alat rumah tangga, nggak harus PC atau personal komputer. Jadi sudah mulai berkembang pesat, perang-perang elektronik mulai ada, dan ya digunakan banyak orang. Dan komputer generasi kelima, contoh imajinatif komputer generasi kelima adalah komputer fiksi HAL 1000 dari novel karya Arthur C. Clarke berjudul 2001 Space Odyssey. HAL HAL menampilkan seluruh fungsi yang diinginkan dari sebuah komputer generasi kelima. Dengan kecerdasan buatan artificial intelligence atau AI, hal dapat cukup memiliki nalar untuk melakukan percakapan dengan manusia, menggunakan masukan visual, dan belajar dari pengalamannya sendiri. Banyak kemajuan di bidang desain komputer dan teknologi yang semakin memungkinkan pembuatan komputer generasi kelima. Dua kemajuan rekayasa yang terutama adalah kemampuan pemrosesan paralel yang akan menggantikan model non-human. Dan itu ya, komputer generasi 5 hingga saat sekarang ini sudah berkembang pesat dengan adanya artificial intelligence dan masukan-masukan visual, kita berinteraksi dengan komputer, bagaimana. Walaupun ini banyak model non-human kan digantikan sistem pengordinasi banyak CPU untuk bekerja secara serempak atau multitasking di processing. Pertama, yaitu negara pertama yang mengembangkan komputer generasi kelima ialah Jepang. Karena ya dengan teknologinya yang sangat besar di sana, itu bahwa keberhasilan proyek komputer generasi kelima akan membuat perubahan paradigma komputer di dunia. Ciri-cirinya yaitu sudah sudah menggunakan komputer yang dipakai adalah VLSI, very large. Tadi komputer generasi keempat itu large. Ini kalau ini very large scale integration. Kemudian kemampuan komputer memecahkan masalah sendiri dengan bantuan AI atau artificial intelligence. Biasanya artificial intelligence ini diterapkan pada robot. Dan mulai dikembangkan komputer dapat menggantikan chip kecil IC tetapi menggunakan sebuah motherboard yang bisa menampung banyak sekali komponen. Kemudian komputer generasi 5 ini pertama kali atau memelopori dari negara Jepang karena ya banyak banget di sana itu perkembangan komputer yang sangat besar dan teknologi yang sangat kuat. Ini negara-negara maju ya. Misalnya pertama itu ya Jepang karena ya tahu sendiri Jepang itu sangat anu sangat sangat maju sekali daripada negara kita Indonesia. Makanya banyak sekali orang-orang Indonesia yang pengen ke Jepang untuk merasakan teknologi yang ada di sana. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kurang dan salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.